Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, ibu-ibu sekalian akan menghormati kepala TK Desa Purwak 1 dan ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di sini dengan keadaan sehat, selamat dan berbahagia. 2. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Uri yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi disiplin positif bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh Bu Elvin Puspitasari SPD. Susunan acara presentasi adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Kepala TK Desa Purwak 1. Ketiga, penyajian materi presentasi. Keempat, sesi tanya jawab 5 penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka presentasi dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Kepala TK Desa Purwak 1 kepada peserta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya panggil Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada panjenengan semua yang saat ini bersorawuh di TK Desa Purwak 1 ini dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh Bu Elvin pada acara sosialisasi hari ini. Monggo Sugeng Priyanti sedang pinarak J, monggo betul menapa. Pada acara hari ini, yaitu sosialisasi ini terkait dengan PGP, yaitu program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Pipin setelah melalui serangkaian latihan yang begitu banyak. Mudah-mudahan Bu Pipin senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian yang diberikan oleh Kemenristek terkait dengan PGP. Pada saat ini sosialisasi penerapan budaya positif bagi peserta didik ini bisa kita lihat nanti di PNN terkait dengan disiplin positif ini saya rasa hampir sama. Terkait dengan pengumuman hari ini, ibu-ibu khususnya TK itu diatur untuk menyelesaikan 7 topik jika tidak salah. Download dulu PNN, kemarin sudah disampaikan oleh Mas Andri, baru kita selesaikan 7 topik itu, diantaranya ada di sini disiplin positif. Di mana pada garis besarnya disiplin positif ini kesepakatan antara pihak pendidik dengan peserta didik dalam menerapkan disiplin positif di kelas maupun di luar kelas. Tidak salah itu. Saya tidak banyak matur, saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Vivi. Semoga acara pada hari ini lancar dan nanti setelah presentasi bisa Ibu tanyakan paling tidak 2 sesi terkait dengan penerapan disiplin positif bagi peserta didik. Saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang tidak berkenan di hati panjenengan. Akhir kata, bila taufik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bu Pipi untuk melanjutkan sosialisasi.
Akan terima kasih atas berikan kepada langsung acara yang ketiga, penyajian materi selama 45 menit kepada Bu sekarang. Kami persilakan sekalian nanti ada langsung sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya, kesempatannya kepada saya. Saya mohon maaf sekali merepoti dengan semua. Di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Elvin Puspitasari. Saya adalah guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Madiun. Insya Allah di Kabupaten Madiun ini hanya beberapa saja yang mengikuti guru penggerak. Lanjut. Baiklah, di sini mohon maaf guys, saya tak kesini. Seperti ini. Agenda kita ini ada 4, yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat refleksi. Baiklah, untuk pembukaannya kita mulai dari ice breaking dulu. Ice breakingnya kita ibaratkan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berarti buat Anda semua. Silakan genggam tangannya. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Entah itu apapun yang sangat berarti. Dan apabila saya ingin membujuk untuk membukanya, kalau itu penting, panjenengan boleh apa tidak? Misalkan saya ingin membuka tangannya Bu Ufi, nanti tak kasih uang 1 juta. Saya ingin membuka tangannya Bu Jihan, nanti habis ini langsung lulus PPG. Lumayan kan ya, lulus PPG. Tapi ini penting. Oke. Saya ingin membuka tangannya Bu Sabta, habis ini langsung haji. Amin. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ketika orang lain ingin membujuknya, kalau ini adalah sangat penting bagi kita sendiri, kita harus yang memutuskannya. Jangan ikut dengan orang lain. Kalau memang itu sangat penting, ada satu hal yang kita harus memutuskannya secara pribadi. Itu tadi adalah pengalaman. Boleh dibuka lagi, lanjut slide-nya. Baiklah, latar belakang dari presentasi ini adalah kita sangat menyadari bahwa semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, kita juga harus sadar bahwa anak-anak itu berada pada zaman milenial, zaman saat ini. Mereka sedang berada pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ada 2 kodrat yang menurut KHD diajar Dewantara itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam anak itu adalah ketika anak itu tidak bisa memilih dia ibunya siapa, bapaknya siapa, lahir di mana, dia nggak bisa memilih. Dan kodrat zaman itu adalah zaman berapa mereka lahir. Maksudnya saat sekarang zaman milenial mereka lahir, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Di disiplin positif ini sebenarnya sama antara peraturan sama kesepakatan kelas. Nanti kita akan membahas kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Itu sebenarnya sama dengan peraturan, tetapi bahasanya kita nanti akan memperhalusnya. Lanjut. Baiklah, ini adalah eksplorasi konsep kita hari ini. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah tadi ya,
dari dari peraturan itu pindah ke keyakinan kelas. Bahasanya yang berbeda dan kalimat penyampaiannya juga berbeda. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini arti disiplin positif. Apakah disiplin itu? Lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin itu disiplin dari diri, disiplin dari dirinya murid-murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terpaksa, melakukan itu terpaksa, biasanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Misalnya kita punya manajemen waktu, satu hari itu kita harus ngapain. Misalnya lagi lowong, lagi gak ada kerjaan, itu pasti kan kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang lain. Tidak males-malesan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bisa memerintah dirinya sendiri. Itu musuh yang paling besar selama ini adalah rasa malas. Nah, ini adalah motivasi eksternal, internal, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Ini tadi diambil dari atas tadi, yaitu motivasi yang digunakan untuk agar kita disiplin itu ada 3 ini. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua internal, terakhir adalah internal yang bertujuan untuk disiplin positif. Motivasi internal itu biasanya digunakan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukannya? Biasanya seperti itu. Kalau aku nggak mengerjakan, nanti sama bu guru aku nggak dikasih pita, aku nggak dikasih istirahat kejam ya. Biasanya gitu. Itu contoh. Itu eksternal. Jadi internalnya untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi contohnya kalau di TK saya, apabila mengerjakannya dengan bagus, apabila mengerjakannya dengan cepat dan rapi, kamu akan saya kasih bintang. Biasanya seperti itu, rewardnya bintang. Nah itu adalah, jadi anak itu dia punya kemauan, kalau aku nanti berhasil, aku selesai semua, nanti aku akan mendapatkan bintang dari bukti. Yang itu. Nah itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Itu adalah internal. Nah ini yang paling penting adalah motivasi internal tujuan disiplin positif. Biasanya ini sudah orang dewasa hanya dia untuk menghargai dirinya sendiri agar dia bisa dihargai orang lain. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Di sekelas kita, dalam satu kelas pasti diferensiasi, muridnya diferensiasi, nggak berbeda-beda.
tidak mungkin satu kelas sama. Kalau satu kelas sama itu enak gurunya. Tinggal kasih satu tugas, dua tugas, mereka semua mengerjakan enak. Tapi kalau memang diferensiasi, itu ada yang mau mengerjakan, ada yang ditunjuk dulu, ada yang dibantu gurunya mengerjakannya. Itu adalah diferensiasi. Dan mulai saat ini sudah dijalankan seperti ini dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila P5. Ini yang digadang-gadang sekarang ya. Ini banyak sekali sekarang seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru untuk muridnya. Anda yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat orang salah. Yang ketiga pembuat orang merasa bersalah. Maaf, ini sebenarnya salah satu. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Yang paling sering panjenengan lakukan di sini adalah yang bagian mana? Yang bagian mana? Penghukum. Kalau guru TK tidak mungkin ya, dia anaknya marah nanti. Membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang mana dilakukannya? Ujian. Yang mana? Teman. Oke. Bully. Teman. Bu Yati. Teman. Oke. Oh, yang merasakan gagal. Oke. Memang dalam tingkatan kanak-kanak itu kita harus bisa menjadi ibu kedua mereka. Ibu kedua mereka di sekolahan. Contohnya menjadi teman. Kalau tidak mau ya cuk, kalau mau pipis, kalau tidak bisa sendiri dianterin, kalau mau nengek nggak bisa wali ya diwaliin. Kalau mereka biasa tapi kita itu biasa seperti. Selain jadi teman, itu kita harus bisa menjadi manajer buat mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang apa yang akan mereka lakukan itu masih dalam tahap pemantauan kita. Kita harus bisa menentukan anak ini nanti tujuannya kemana. Jadi nggak hanya jadi teman saja, jadi manajer itu juga harus karena kalau tidak seperti itu anak akan belajar biasanya. Kalau nggak ada pemantau, iya. Kalau nggak ada manajernya, kalau nggak ada yang menaungi, mereka akan belajar. Monggo lanjut. Nah, di sini adalah perubahan paradigma baru teori kontrol itu tadi. Menurut William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita marahin anaknya itu ya, kamu harus mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan gini, biasanya seperti itu sebenarnya adalah ilusi saja mereka mau menuruti kita. Karena ada 3 hal tadi, mereka punya motivasi intrinsik, ekstrinsik tadi. Motivasi itu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun kita sudah dewasa, kita juga harus bertanya kepada
murid apa yang mereka mau dan kita mengkombinasikan dengan kontrol kita tadi, manajemen kita tadi, sehingga mereka juga nyaman dengan kita dalam pembelajarannya. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan sama teori kesepakatan kelas. Nah, di sini ada stimulus responnya dan kemudian teorinya seperti ini. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau misalnya saya ingin A, kamu juga ingin A, kamu harus A sama seperti saya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang itu berbeda-beda. Orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contoh yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini seperti itu, ya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang lebih tepatnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tanya kepada mereka, kenapa kamu seperti itu? Jangan langsung dijudge anak. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kayak kepalan tangan tadi, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Orang lain hanyalah ilusi. Mereka adalah motivasi ekstrinsik. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya motivasi intrinsik. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita misalnya biasanya dibujuk terus gagal. Ada yang sering seperti itu, rujuk tidak mau. Kalau di sini tuh, kalau di TK kami ya, biasanya kalau saya sama itu kelompok A, kelompok B, itu kalau sudah begitu cepatnya dan iya, Bu Yati itu adalah pawang anak-anak itu. Jadi sudah kami serahkan ke Bu Yati. Akhirnya mereka juga mau mengerjakan. Mohon maaf ya. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jangan ada menang kalah. Dunia ini memang bersaing, tapi bersainglah dengan cara yang sehat. Jangan, aku nggak bisa seperti ini. Apa sih kamu nggak bisa kayak gitu? Seperti itu. Itu adalah merendahkan orang lain dan Allah tidak suka sekali dengan seperti itu. Oke, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu saja. Sedikit dulu. Nah, dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Disiplin dari diri, disiplin memerintah diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita terbiasa males-malesan, kedepannya dunia ini akan keras kepada kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa disiplin kepada diri kita sendiri, kita insya Allah akan dimudahkan dengan segala hal karena kita sudah terbiasa disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apakah ada orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri? Banyak sekali. Mereka suka bermalas-malasan dan lain sebagainya. Akhirnya
mereka bisanya bekerja dengan orang lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan di TK Desa Purwak 01. Ada sholat duha, kebiasaan sholat duha setiap hari Jumat kami melakukannya. Doa bersama, doa bersama itu kita setiap hari doa bersama dan hafalan surat-surat pendek itu biasanya dibimbing sama ibu yang kepala sekolah. Dan kemudian kalau di musola itu kan setiap hari Jumat itu kita doa sehari-hari sama surat-surat pendek jadi satu setelah kita melakukan sholat duha. Lanjut. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur. Makanya saya ingin mengangkatnya, yaitu saling ketika bertemu dengan orang tua, misalnya masuk kelas ini masih ada ya. Nah, yang terakhir ini yang sudah sering luntur. Kalau berjalan di depan orang lain, entah itu tua, entah itu teman sebaya, harus menunduk. Itu tandanya kita menghormati, menghargai. Walaupun dengan temannya, dan dengan gurunya, otomatis ya kalau dengan gurunya itu kita jalannya menunduk. Itu adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan di sini dari dulu. Kalau saling ini juga dari dulu sebelum ada COVID sudah, dan sekarang pas waktu COVID itu tidak, dan sekarang kita mulainya lagi. Selain itu biasanya kita ada tos, ada peluk, ada apa lagi ya? Ada tos, ada peluk, sama salim ya. Lanjut ujian. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita merasa diterima, kita akan senang ya Bu. Kerja di sini itu diterima. Sekolah di sini itu diterima. Saya tidak dibeda-bedakan seperti itu. Penguasa, ketika kita sukses melakukan sesuatu ada apresiasinya. Itu namanya bintang. Bertahan hidup ini atau adaptasi, kebebasan kalau anak murid memilih tugasnya, mengerjakan tugasnya, tapi harus dikerjakan juga. Kesenangan, happiness. Nah, di sini juga ada bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kekuasaan adalah power. Ketika orang itu tidak punya kekuasaan, tidak punya power, hidupnya tidak berarti sama sekali. Freedom, kebebasan. Kesenangan, fun. Kalau kita tidak senang, kita susah untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya akan membukanya 2 pertanyaan. Monggo silakan. Tadi siapa dia? Monggo silakan. Oke, Bubur silakan pertanyaannya. Dan kita kan sudah pertanyaan sudah. Kadang kita kan sudah ditanam dalam pikiran kita, maksudnya dulu kita diberlakukan seperti apa. Nah, sekarang kita memperlakukannya pun sama seperti dulu kita diberlakukan. Itu kan kadang sulit, gitu. Ya, itu bagaimana caranya, gitu. Iya. Saya langsung menjawabnya. Kalau tidak nanti saya lupa. Saya akan mencoba pertanyaannya Bubur. Kita itu sering ya, kalau di SMA sekarang ada kata-kata bullying biasanya. Nah, itu bagaimana orang lain mengcopy hal kejadian yang dulu ada pada dirinya untuk ditransferkan ke orang lain, biasanya seperti itu. Nah, menurut saya untuk mengatasi hal tersebut adalah pertama, kita sering-sering belajar. Yang kedua, itu kita sering berkomunikasi dengan orang lain, teman sejawat biasanya. Terus kita kalau di sini kita sering
kalau di seminar-seminar nasional itu sering ada parenting juga di situ bahwa kita harus merubah circle yang seperti itu. Kalau terus-terusan kita berada dalam satu circle, yang kasihan apa? Generasi di bawah kita harus bisa menekan untuk merubah itu. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah, orang yang belum, karena kita sudah tahu, kita harus berani menekan. Berani menekan apa namanya? Perlakuan itu. Nah, perlakuan itu kita harus berani menekan. Jadi kalau kita nggak berani menekan, terus akan seperti itu. Jadi dulu saya dijiwet kok biar mau. Nah, sekarang saya juga jiwet. Biasanya gitu. Dan itu nggak boleh ya. Seperti itu kita harus bisa menekan. Tapi kita harus tetap tegas dalam mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Bu. Ada yang menanggapi, monggo siapa? Bu Yanti. Ada. Terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan yang disampaikan Bu Pur sama jawaban. Saya rasa memang perlakuan yang tidak baik itu memang tidak harus dibudidayakan atau kita harus menyimpannya. Yang jelas untuk terkait dengan peserta didik kita, kalau bisa kita kasih tahu bahwasanya perbuatan yang tidak baik itu tidak harus dilanjutkan. Bahwasanya bahwa perlakuan tidak baik itu tidak harus diteruskan atau dilanjutkan, tetapi ditutup. Nah, cara untuk menyampaikan ini kepada anak didik tentunya kita harus dengan bahasa yang sederhana. Kalau dikaitkan dengan anak didik, dikaitkan dengan disiplin positif tadi, kita kasih tahu ke anak tersebut dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak tersebut. Kalaupun kita dulu pernah mendapatkan bullying, bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi seperti yang disampaikan Bu Pipin, kita harus tahu bahwa dulu saya itu dijiwet merasa sakit. Saya merasakan sakit, makanya saya tidak, orang itu tidak merasakan sakit seperti saya. Dan hal tersebut itu kita harus tetap memperhatikan yang di situ tadi ada apa Mbak Disa tadi, coba Mbak diulang ada kasih sayang, waktu itu tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kalaupun dulu kita merasakan sakit, ayolah sekarang kita memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut dikaitkan dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kita tanamkan cinta kasih sayang kepada orang lain, dan insya Allah nanti kita juga akan dikasih dan disayang oleh orang lain. Anak-anak tersebut juga begitu, kita tanamkan. Kalau dulu kita merasakan sakit, ayolah anak-anak kita itu jangan seperti saya. Kita tanamkan ke anak tersebut cinta dan kasih sayang, agar anak tersebut nanti kalau besar atau ketemu temannya juga bisa menanamkan cinta kasih sayang. Dulu ada di sini, ada disiplin positif di tempat kami sudah dihapus sama Bu Bibi. Sebenarnya itu baik sekali kata-kata disiplin. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sasa atas tambahannya. Itu tadi jawaban dari saya. Bu Sasa. Mungkin dari Bu Yanti, dari KP, bagaimana cara mengatur? Terima kasih. Sebenarnya saya juga masih komplain juga, masih bingung karena terkait kebiasaan buruk, sebenarnya kebiasaan buruk yang selalu diulang. Itu benar yang dikatakan beliau oleh Bu Yanti selaku kepala sekolah di tempat tersebut itu penyampaian ke anaknya yang benar itu aja, karena anak-anak sekarang itu kan pintar-pintar. Jadi kalau
diberitahu, dikasih tahu bahwa benar ini salah, dan ada contoh dari media seperti YouTube atau dan sebagainya. Itu contoh kalau kalian berbuat buruk, hasilnya ini loh. Jadi dengan penyampaian dan diimbangi dengan contoh dari YouTube seperti itu. Kalau di lembaga kami seperti itu. Karena kalau di lembaga kami dengan teori saja, misalnya gosok gigi harus rajin. Kalau tidak rajin, itu kan hanya teori. Anak-anak membayangkan belum jadi dengan selain dengan menggunakan penyampaian, tapi menggunakan YouTube misalnya. Iya, betul. Karena kemampuan anak masing-masing berbeda. Ada yang dengan visual, ada yang dengan sentuhan, dan juga ada yang dengan mendengar saja. Nah, caranya apa? Ya itu tadi. Ya, visual misalnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas tambahannya, itu sangat bermanfaat sekali buat kami. Mungkin bisa buat kami juga kalau caranya cuma pakai YouTube dengan video yang sangat inspirasi gitu ya. Misalnya kalau nanti jangan bermain api, nanti kalau bermain api seperti ini loh kebakarannya, seperti itu boleh. Monggo selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Silakan. Satu lagi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Ya, silakan. Saya buka Sesi pertanyaan. Di sini tadi sangat banyak sekali ya ilmunya, ilmu baru yang dari kita, dari cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kita juga harus mengajari anak-anak itu bertahan hidup. Bagaimana mereka harus mampu beradaptasi. Karena ketika anak-anak itu selalu pada zona aman, mereka akan terbiasa. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, kan di sekolah saya juga sudah dilakukan kedisiplinan seperti itu, dan juga kayak berkata juga ya, tapi ternyata di sekolah itu sudah diajarkan seperti itu, tapi ternyata rumahnya itu tidak seperti yang diajarkan di sekolah, dan kebanyakan lingkungan rumah di sekitar sekolah itu ibunya itu kerjanya di luar negeri, jadi hidupnya cuma sama bapaknya, jadi kayak bahasa, perilaku itu tidak sesuai yang diajarkan di sekolah itu tidak. Ya, betul sekali. Terima kasih sekali. Itu adalah dilema di masyarakat kita ya. Dilema di masyarakat kita. Kalau tidak ke luar negeri tidak dapat uang, kalau ke luar negeri nanti anaknya gimana, itu adalah dilema di sekitar kita. Betul sekali. Di sekolah mereka hanya berapa jam, Ibu? 3 jam, 4 jam, 2,5 jam. 2,5 jam, ada 3 jam, itu dari 1 hari, dari 24 jam, mereka maksimal hanya 3 jam di sekolah. Untuk ya, PAUD loh ya, KB dan TK loh. Itu maksimal hanya 3 jam mereka di sekolah. Selebihnya 21 jam mereka di rumah. Nah, cara kita untuk mengantisipasi hal tersebut adalah
di sekolah apa namanya, kalau di sekolah kami nih, saya sendiri ini yang menerapkan apa namanya, kita tidak hanya mendisiplinkan anaknya, tapi dari orang tuanya. Misalkan ada yang di sekolah, kan kita tahu toh siapa yang seperti itu, biasanya siapa yang cometan biasa di sekolah siapa. Nah, itu kita juga kasih katakan parenting untuk orang tuanya, untuk bapaknya. Kalau untuk mbaknya biasanya baik seperti putu-putu yang kan, gitu. Biasanya dan bapak seperti anaknya kan. Tapi kalau bapak itu masih bisa diajak komunikasi. Biasanya kalau anaknya nanti salah, anaknya ini kalau bapaknya memang benar-benar welcome, itu beliau akan bekerja sama, kooperatif dengan kita. Kalau di sekolahan kami seperti itu. Jadi saling berkomunikasi. Ada di sekolah kami juga seperti itu, anaknya jarang masuk. Terus kalau di sekolahan juga mengerjakan tugas itu mau, tapi sambil ngomong aja dan sebagainya. Itu salah satu cara kami untuk mengatasinya adalah selalu komunikasi dengan orang tua agar di sekolah dan di rumah itu mix, pendidikannya mix. Nanti kalau di sekolah didisiplinkan, di rumah kita biasanya seperti itu. Itu adalah cara kami untuk melakukannya. Jadi biasanya kalau Bu Sarta itu waktu rapat wali murid seperti itu, beliau sedikit mengasih parenting. Awal-awal itu gimana caranya atur rumah dan sebagainya, beliau selalu mengasih seperti itu. Jadi sedikit banyak orang tua itu tahu apa yang harus mereka lakukan di rumah untuk mendidik anak-anaknya saja. Jadi anak-anak itu tidak diserahkan 100% ke guru. Jadi mereka ikut berpartisipasi dalam mendidik. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Monggo, siapa? Kalau dengan saya seperti itu. Mungkin Pupur ada tambahan lagi? Sampun. Baiklah, itu adalah presentasi dari saya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah rawuh di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.